Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, juga sahabat Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, sahabat Ersal Nganjuk FM 105,3. Saya Tika Amsar pagi ini hadir menemani Anda di program Business Talk yang selalu akan mengisi aktivitas pagi Anda setiap hari Kamis dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang apa sih ya? Nah, kali ini untuk kita yang mau kita bahas, temanya adalah konsumen. Oh, konsumen. Kenapa sih saya harus ngomongnya pakai nada gitu ya, Rin ya? Coba Karin yang ngomong deh. Jadi kita mau bahas apa pagi ini? Kali ini kita juga mau membahas konsumen. Oh, konsumen. Konsumen. Harus ada ekspresinya gitu lah waktu ngomong itu ya. Ekspresinya bener banget. Oke deh, bayangkan itu cinta. Oh, cinta. Waduh. Deritanya tiada akhir. Berat. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini mudah-mudahan keceriaannya Karin juga bisa sampai ke Anda ya. Jadi pagi ini yang sedang bingung mikirin utang, bingung mikirin bisnis, ditinggalkan dulu bingungnya itu, stresnya. Karena pagi ini kita mau membahas bersama tentang konsumen ya. Mengurusi konsumen itu gampang-gampang susah, perlu strategi dan juga cara tersendiri. Pagi ini di program Business Talk kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita yang saat ini saya sudah tersambung via Zoom bersama Mbak Dia Widiatmoko. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Waalaikumsalam pagi, apa kabar Mbak Tika? Lama ya nggak share sama Mbak Tika. Ibu, kalau kata Karin itu istilahnya ribuan purnama nih kita nggak ketemu gitu ya. Gimana kabarnya Mbak Dia? Baik, alhamdulillah. Mbak Tika apa kabar? Baik juga alhamdulillah, seneng dan semangat gitu ya. Apalagi pagi-pagi ini kita studionya Suara Sidoarjo ini beda kondisinya. Jadi kita di dalam satu ruangan, makanya saya harus pakai masker ya pagi ini. Karena kita menghindari tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi satu ruangan bisa tetap aman semuanya, mau tekniknya, mau redaksinya gitu ya, semuanya pakai masker gitu. Kalau biasanya Mbak Dia kalau mampir ke studio Suara Sidoarjo kan kita berdua aja gitu kan di ruang studio gitu ya. Bener. Nah ini enggak deh, kita sekarang jadi satu ruangan. Nah sementara ini Solid gitu ya. Makin solid, makin rame dan seru sekali ini ya. Dan mudah-mudahan pagi ini keseruan kita nanti juga berdampak positif ya untuk sahabat Suara Sidoarjo, untuk sahabat-sahabat kita yang ada di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, maupun yang ada di Ersal Nganjuk. Yang sudah bergabung dengan 4 radio ini, kita nanti mau bahas tentang konsumen. Kalau katakan gini, konsumen gitu. Kenapa sih harus ada nada seperti itu gitu ya? Tapi sebetulnya ngomongin konsumen dalam konteks bisnis nih Mbak Diah ya. Arti konsumen dalam bisnis sendiri itu apa sih sebetulnya? Kalau ini kita ngomongin bisnis ya, Mbak Tika kan juga bukan berbisnis ya. Jadi dalam arti kata berbisnis dalam tanda kutip sedang menjual diri Mbak sebagai seorang MC kan kayak gitu ya kan Mbak, sebagai seorang pembawa acara yang baik. Nah, kalau kita sama-sama brainstorming menurut Mbak Tika, kalau bagi Mbak Tika seorang klien atau seorang konsumen itu seperti apa, Mbak? Konsumen itu adalah orang yang membutuhkan sesuatu yang kalau menurut saya sih saya bisa memberikan kebutuhannya gitu. Nah, kalau di dalam bisnis sama, konsumen itu adalah masa depan perusahaan. Oke, lebih ke Kalau masa depan misalnya, perusahaan ya. ya kayak lebih ke arah sana. Jadi Oke. kenapa saya berkali-kali dulu kan pernah saya bilang visinya harus pro ke konsumen kayak gitu ya Mbak Tika ya. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Tika nih klien atau konsumen Mbak Tika, nah apa yang bisa Mbak sajikan itu harus pro kepada konsumen karena kan konsumen adalah masa depan perusahaan kita. Jadi bagaimana
cara kita memenuhi kebutuhan beliau, bagaimana cara kita menyenangkan beliau, itu effortnya nanti akan kembali ke perusahaan atau kembali kalau ke Mbak Tika kan dari apa kepuasan klien, kesenangan klien, tentu beliau akan merekomendasikan, kemudian mereka akan sharing, oh pakai Mbak Tika aja, pakai kayak itu kan juga akhirnya memperpanjang masa depan Mbak Tika sebagai MC kan kayak gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi lebih luas ya konteksnya kalau ngomongin tentang konsumen dalam sisi bisnis gitu ya. Ini adalah menjadi masa depannya dari perusahaan atau bisnis kita gitu ya Mbak Dia ya. Betul, Oke, betul. baik. Gitu, Nah, Mbak. tapi Mbak Dia, ini kalau ngomongin tentang konsumen, berarti kalau memang konsumen ini adalah masa depan untuk bisnis kita. Eh, Mhm. Terus ini yang sebetulnya memilih, kita yang memilih konsumen atau konsumennya nih yang memilih kita, Mbak Dia? Nah, Kita ngikut ini konsumen atau konsumen ikut kita gitu loh jadinya nanti. jadi itu ada stepnya. Yang pertama Mm-mm. kita harus memilih dulu siapa yang akan menjadi konsumen kita, siapa permasalahannya yang akan kita selesaikan. Nah, kayak gitu dulu Mbak Tika. Jadi tidak bisa yang oke, target market kamu siapa? Misalnya kita tanya ya, ada pebisnis yang startup atau UKM lah. Oh, target market saya semuanya lah. Nah, semuanya seperti apa? Itu kita akan kesulitan ke depannya menentukan unique selling point perusahaan kita. Kemudian kita ini kayak apa ya, kasnya di mana, orang ingatnya kita di mana, terus kebutuhan apa yang kita mau selesaikan kan kayak gitu. Nah, dari seperti itu, nanti kita sudah punya unique selling point, kita sudah bisa branding perusahaan kita dengan baik. Saatnya konsumen yang memilih kita mana yang terbaik untuk dirinya. Kan persaingan antara kompetitor seperti itu ya Mbak. Jadi yang pertama memang kita harus milih dulu konsumen kita siapa. Kita mau bikin kolamnya di mana dulu, jangan oh konsumen saya semuanya, ya jangan kayak gitulah. Kalau kita kita ngomong deh, ini sekedar kayak perumpamaan. Kalau kita mau makan steak ya Mbak Tika, kita mau makan Ya. steak itu kan kita nggak makan sapinya kan kayak gitu toh, tapi Heeh. hanya bagian kecil yang paling enak dari si sapi ini yang kita olah dan kita makan dan itu luar biasa rasanya. Tapi bukan sapinya semuanya yang kita makan, tapi kita kayak oke, saya mau bagian ini yang paling enak untuk steaknya, saya Mm. makan dengan enak. Ya, itu. Jadi kita fokus dulu kemana dulu. Kayak gitu Mm. sih Mbak. Siapakah konsumen kita? Kalau boleh saran ke para pebisnis ya. Ini kan di Jawa Timur ya Mbak ya. Mm. UKM, startup atau mungkin yang sudah middle yang sudah berjalan. Kemana sih kita, siapa sih konsumen kita sebenarnya? Permasalahan apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita? Kalau misalnya Anda bisa menemukan lebih dari 3 permasalahan bagus, tapi kalau misalnya Anda tidak menemukan apa ya permasalahan konsumen yang bisa saya selesaikan dengan produk saya, itu agak kesusahan kita mau masuknya kemana, kayak gitu Mbak Tika. Mm. Kalau memang seperti itu, saya yakin Anda akan bingung cara marketingnya, carinya kayak gimana, bahasa iklannya kayak gimana, kemudian brandingnya seperti apa, cara jualannya kayak gimana, masuk-masuk untuk marketingnya, itu akan bingung. Tapi kalau misalnya Anda sudah fokus, oh saya punya produk ini khususon untuk bayi, saya punya produk ini khusus untuk orang yang ingin diet, saya punya produk ini khusus awalnya seperti itu dulu. Jadi kita tahu segmentase marketnya kayak kita. Nah, setelah itu kita kuliti nih orang-orang. Oh, saya khususan untuk misalnya saya contoh Mbak Tika aja ya. Saya Mm. MC untuk khusus wedding kayak gitu ya, untuk pernikahan. Nah, akhirnya kan kita akan mengerucut. Oke, ke depannya saya mau ke dinas kependudukan dia di Sidoarjo. Ada data nggak ya siapa yang mau nikah kayak gitu? Ada data nggak ya ke puskesmas siapa yang lagi suntik untuk pernikahan? Ada data nggak ya? Kita pergi ke percetakan siapa sih yang pesen undangan? Kita minta datanya. Ntar kalau ini closing kamu tak kasih berapa persen. Dari situ ada nomor teleponnya kita hubungi. Hai saya Tika. Ini saya lagi nawarin saat orang membutuhkan Anda datang, wah luar biasa Anda bisa dipilih. Mhm. Tergantung tapi selling point Anda seperti apa. Itu kan mengerucut. Iya. Oke, saya mau MC untuk semuanya berkala. Anda nggak akan punya kualifikasi satu yang baik yang diingat Anda MC apa. Gitu sih Mbak. Mhm. Jadi ya kita harus memilih siapa konsumen kita. Setelah kita memilih, kita perbaiki diri. Unique selling point kita di mana?
kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi dengan produk kita itu apa, dan kita perbaiki di sana konsumen yang memilih kita, kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Nah, ini baru di awal perbincangan kita ya, sahabat, tentang konsumen. Oh, konsumen. Sekali lagi kita nanti mau bahas bareng dengan Mbak Dia Widiatmoko. Beliau ini trainer Bara Coaching Indonesia. Iya, Mbak Dia, berarti ini memang harus ada proses untuk menentukan dulu konsumen, baru nanti konsumen yang ngikut gitu ya. Nah, menemukan Betul. konsumen itu biasanya kalau kita mau memulai bisnis berarti bisnisnya dulu ada terus pilih konsumennya gitu ya, atau mencari dulu Ya, konsumen baru baru oh ya sudah ini permasalahan dari konsumen gitu, terus dihadirkan nih apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh konsumen yang kita ngerti, oh di situ mereka butuh ini nih gitu, atau gimana Mbak Dia? nah, kalau untuk startup yang memang Anda belum berbisnis, apa namanya, boleh melakukan itu. Ibaratnya kan marketing intelijen. Oke, apa nih yang dibutuhkan orang sekarang? Misalnya saya mau kuliner-kuliner apa? Kuliner mau eh, untuk cemilan-cemilan yang seperti apa? Apa yang dibutuhkan orang sekarang? Kita kita survei dulu, kita ini dulu, baru kita keluarin produk itu bisa. Tapi kalau yang sudah berjalan, apa bisnisnya mau dirubah kan ya enggak? Oke. Pasti kan kita tahu dari produk kita ini Mm-mm. memenuhi kebutuhan orang apa, permasalahan orang kayak gimana. Nah, kalau misalnya punya punya abon untuk anak bayi ya, kayak gitu ya. Abon ini apa sih kelebihannya? Oh, ini tuh enak tanpa dikunyah karena kalau misalnya kita makan aja dia sudah oke, sudah enak kayak gitu Mbak Tika. Jadi Mm-mm. bisa segmentasi orang yang kalau kesusahan makan tuh siapa aja. Oke, saya masuk ke anak kecil. Anak kecil saya maunya dapatnya di mana? Oke, ke puskesmas. Puskesmas sering mengadakan acara apa ke misalnya ke RT-RT kayak timbangan. Itu kapan jadwalnya kita punya? Kita datang ke sana kerjasama. Itu kan lebih lebih kena ke target market. Mm-mm. Nah, Nah, Mbak kayak Dia, gitu ya. tadi saya sempat nggak kepikiran loh ya. Kalau saya juga harus cari data itu bisa sebetulnya lewat apa kependudukan kayak gitu ya, catatan Betul, sipil gitu betul, ya. Nggak kepikiran loh betul. itu out of the box loh untuk cari data loh ya. Oke, tapi Mbak Dia sebetulnya kalau ngomongin tentang konsumen berarti kalau tadi kan kalau sudah bisnis ini sudah ada, nggak mungkin dong tiba-tiba ganti bisnisnya demi apa untuk karena ada konsumen yang dengan segmen yang lain gitu. Nah, berarti Mm-mm. sebetulnya untuk menentukan konsumen ini kita harus fokus dengan konsumen, misalkan kita target fokusnya konsumen itu di kalangan A nih ya. Terus tiba-tiba Mm-mm. untuk itu apakah juga harus kita pertahankan selama kita berbisnis, atau bisa jadi nih ada kemungkinan kalau di tengah bisnis terus konsumen ini kita beralih nih ke konsumen yang B. Tergantung tergantung konsumen itu memberikan benefit apa ke kita, ya kan. Mhm. Jadi kayak kayak misalnya kalau di tempat kami kan konsumen dibedakan, kalau kita memberikan trading kan selalu ada konsumen A, konsumen B, konsumen C, konsumen D kayak gitu ya kan. Konsumen A itu adalah orang yang oke banget pembayarannya oke, kemudian belinya juga sering, belinya banyak. Konsumen B itu ya udahlah sering beli tapi tidak terlalu banyak seperti yang A, cuman masih oke. Konsumen C itu agak telat-telat bayar, konsumen D itu cuma tanya-tanya doang, belinya cuma sesekali, bikin sakit hati, beli terus bayarnya lama. Nah, siapa yang mau kita pertahankan? Mhm. Jangan-jangan kalau misalnya kita breakdown ya, konsumen kita kalau misalnya Bapak Ibu nih ya, ini kan seluruh Jawa Timur ya, ya coba dibuka bukunya ditulis database konsumen saya, pembelian tanggal segini si A, pembelian tanggal segini si B, pembelian tanggal segini si C, nominal segini, ternyata banyak yang pembayarannya lambat, banyak yang cuma beli sekali tapi ngomelnya panjang. Jangan-jangan memang produk kita atau perusahaan kita memang cocoknya ke konsumen itu ya, kita nggak akan berkembang. Sebenarnya kan banyak sekali konsumen yang enak, yang loyal itu ada, tapi bagaimana kita memantaskan diri dalam tanda kutip ya, menjadi seorang pengusaha yang bisa mensasar mereka semua, kayak gitu Mbak Tika. Mhm. Mbak Dia, terus kalau kita mau melihat ini target konsumen kita, atau mungkin kita menentukan konsumen kita ini luas segmentasinya itu seberapa itu menentukannya gimana ya Mbak Dia? Nah, biasanya kan kalau kita main Instagram, kalau kita nge-ads ya kan, kita Mhm. ngiklan, kita kan bisa memasukkan segmentasi market kita untuk usia berapa sampai berapa di wilayah mana. Mhm. Kalau memang Anda punya Instagram, Instagram bisnis, itu kan kita bisa insight-nya kita lihat toh.
Siapa yang kepoin kita, usia berapa wanita, usia segini sampai segini berapa persen, lokasinya di mana, itu udah enak banget. Kita tinggal ngolah, oh ternyata yang banyak ngepoin saya itu wilayah Sidoarjo dengan usia seperti segini. Oke, kita tinggal cari data wanita segitu kumpulnya di mana, mereka suka apa, mereka suka warna apa, yang lagi happening di mereka seperti apa. Kita masuk ke situ untuk mengambil perhatiannya dari segmentase kita. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya kembali lagi pakai Mbak Tika sebagai contoh ya. Jadi kan mungkin bisa langsung bisa di rent atau dipikirkan juga. Kalau misalnya saya akun Instagramnya dipakai akun Instagram bisnis. Siapa sih yang sering ngepoin? Usia berapa? 19 sampai 22 usia menikah. Ternyata banyak perempuannya. Berarti Instagram Mbak Tika sedikit-sedikit dikasih motivasi untuk perempuan yang mau menikah. Cari artikel, di-upload lagi. Banyak yang nge-like, tapi jangan lupa di akhir ditutup dengan penjualan. Jadi kan ditambahi bukan langsung berjualan kayak gimana, tapi kelebihan Mbak Tika pada saat slide terakhir itu bisa ditunjukkan. Jadi kasihlah kemudian ngambil video tentang persiapan sebelum menikah tapi yang lucu di-upload untuk menarik viewers kan kayak gitu. Nah, itu bisa menarik orang untuk memperhatikan dulu Anda ini seperti apa sih, Anda menyenangkannya bagaimana sih saat membawakan acara, sehingga ada kepercayaan untuk memakai jasanya Mbak Tika kayak gitu. Jadi nggak cuman Instagram dipakai jualan kayak gitu-gitu terus, karena kan sama beberapa orang kan juga butuh edukasi, juga butuh Instagram itu supaya orang itu ngelihat Anda kan kayak gitu sih Mbak. Itu lebih ke arah situ. Ya, oke deh. Baik. Nah, sahabat, ini kita bahas tentang konsumen. Masih berbincang dengan Mbak Dia Widiatmoko, trainer Bera Coaching Indonesia, yang pagi ini ingin bergabung juga, ingin sharing tentang pengalamannya dalam bisnis berkaitan tentang konsumen. Silakan Anda bisa gabung di 0318961514 untuk telepon ya, dan WhatsApp di 082132640109. Yang juga lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live bisa komen juga, pertanyaannya disampaikan di kolom chat ya. Yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter ataupun Instagram Suara Sidoarjo Live, ataupun juga lagi juga menyimak di media sosial yang saat ini mungkin lagi siaran langsung juga di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk. Silakan boleh gabungan juga untuk memberikan pertanyaan atau sharingnya. Nanti akan dibahas bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko. Mbak Dia, ini kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjut lagi ya, masih di program Business Talk. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar
pintar, ibu bugar, anak pintar. Ayo dukung ASI eksklusif. Hold 'em close, hold 'em tight. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, History Surabaya Entertainment, HSE mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta. 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Ada puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, ada live music dan talk show, sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung hanya dibatasi 100 pasangan per hari dengan one gate system. Dilakukan screening di pintu masuk dan lift khusus pengunjung. Juga ada ruang tamu di lantai 3. Catatnya tanggalnya 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Informasi hubungi Sultan 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, masih di program Business Talk. Pagi ini kita masih bahas tentang konsumen. Kita masih bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko ya dari
trainer dari Bera Coaching Indonesia. Mbak Dia, sebelum kita lanjutkan, saya ke Karin dulu ya. Ada yang sudah gabung nih sepertinya dengan Karin. Iya, siap. Iya, jadi ini sudah ada 2 yang bergabung melalui Instagram dan Twitter Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Instagram ada Nadifa Safira. Namanya persaingan itu kan pasti selalu ada ya. Apalagi kalau ternyata brand usaha kita ini sama dengan punya temen. Pesaingnya yang di kepala itu tanpa disadari pasti ada. Ini pengalaman pribadi saya ya Mbak Tika dan Mbak Dia. Saya dulu sekali itu hitungannya adalah seorang pebisnis baru. Dan ternyata teman saya adalah pelaku usaha lama. Di situ saya diajak untuk sharing bersama. Embel-embelnya adalah sharing. Tapi di sisi lain niatnya ternyata bukan itu. Dan sejak saat itu ketika saya diajak sharing-sharing mengenai bisnis saya ini jadi takut. Memang gak semua orang seperti itu. Tapi bagaimana sih langkah untuk mengantisipasi apabila ada kejadian seperti itu lagi? Yang kedua dari Twitter dengan Rizky HP. Selamat pagi Mbak Tika dan Mbak Dia. Kita sebagai pelaku usaha tidak bisa menolak jika ada konsumen yang datang. Meskipun kita sudah melakukan filterisasi konsumen di awal, menetapkan mana konsumen yang pantas untuk dipertahankan dan tidak. Tapi apa sih yang harus dilakukan jika nantinya ada konsumen baru yang datang ke bisnis kita dan mereka memiliki pemikiran jika konsumen adalah raja? Ya, oke. Baik. Yang sudah bergabung terima kasih ya. Ini silakan Mbak Dia, boleh ditanggapi nih Mbak. Oke, ini ya Mbak, yang pertama tadi tentang persaingan. Maksudnya itu Mbak Nadifa ini lebih ke arah mana ya Mbak? Lebih ke arah saya diminta untuk sharing kayak gitu ya. Ternyata banyak ujung-ujungnya itu ada sesuatu hal yang ternyata di luar hal tersebut ya kan. Manusiawi ya, jadi kita nggak tahu ya apa tujuan orang. Tapi kalau memang pernah terjadi seperti itu, ya Mbak Nadifa buka aja di depan. Kalau saya sudah mengalami kayak gitu di depan akan saya buka. Oke, kita minta sharing apa, tujuanmu apa? Jadi itu diungkapkan di depan. Kalau misalnya memang terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan ya berhak kita stop. Oh sorry, pengalaman kamu kemarin kayak gini, kayak gitu aja. Nah nextnya dibikin SOP untuk diri sendiri. Kalau misalnya ada orang yang mau ngajak sharing, ada daftar pertanyaan dulu. Misalnya kamu sharing untuk apa yang kamu harapkan dari saya in charge sampai mana ke perusahaan kamu, atau kita sekedar sharing sampai mana, hal-hal apa yang harus saya ceritakan, hal-hal apa yang tidak saya ceritakan. Memang terkesan rumit sama teman sendiri, tapi kalau memang Anda ingin menjaga diri ya Anda harus lakukan. Oke. Jadi bukan yang oh ya udah terjadi kayak yang kemarin terus kita menutup diri dan kita tidak terbuka dengan orang lain. Ya enggak, kalau jangan kayak gitu. Eranya sekarang era kolaborasi, era sekarang adalah era bersama-sama untuk saling membantu di bisnis. Yang dia punya, yang kita nggak punya, dia bisa supply kita, dia nggak punya apa, kita bisa supply dia. Kemudian kita bersama-sama. Saya lihat Mbak Tika kan juga lagi kayak gitu sekarang ya. Paket 3 MC harga 5 juta. Nah, saya disebutin lagi. Tapi kolaborasinya ini buat yang beda sama lawak-lawak ini ya, mantan lawak Sri Mulat ini. Ya, jadi kan memang melakukan sesuatu yang baru. Apa nih yang baru? Apa nih yang baru dari teman kita yang kita lagi nggak bisa di scope itu, yang dia nggak bisa kita supply. Oke, kita bikin bareng. Tapi MOU-nya jelas di depan, pembagiannya seperti apa, part kita berbicara sampai mana, itu harus jelas. Harus ada SOP-nya. Bisnis is bisnis, teman itu teman. Jadi kan jangan sampai nanti itu merusak pertemanan merusak bisnis Anda. Jadi sudah ada pakemnya. Saat bisnis selesai dijalankan, sore kita sebagai teman ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita punya peraturan yang kita harus lakukan, teman Anda juga harus lakukan. Kayak gitu sih Mbak Tika. Oke, baik Mbak harus tegas Nadifa. Mbak Nadifa ya nggak apa-apa Mbak. Oke, baik. Nah yang kedua tadi ada Rizky HP ya yang gabung tadi. Silakan Mbak, ini gimana nih untuk menolak konsumen jika ada konsumen yang datang? Bagaimana caranya kalau ada konsumen yang menganggap konsumen itu raja dan semaunya sendiri. Nah, kembali lagi, breakdown lagi, ini Mbak atau Mas ya, Mas Rizky atau Mbak Rizky ya. Jadi Anda selama ini berjualan sudah punya database konsumen belum? Kalau misalnya Anda belum punya, Anda harus segera punya. Jadi konsumen Anda berapa persen yang memperlakukan Anda seperti itu? Berapa persen yang memperlakukan Anda seperti harapan Anda? Ternyata 90% menganggap bahwa
mereka semena-mena dengan Anda, itu berarti ada something wrong, ada yang salah di perusahaan Anda dalam memperlakukan orang sehingga orang menganggap saya adalah raja kamu. Yang salah kita koreksi dalam perusahaan kita sendiri dulu. Jangan menyalahkan konsumennya dulu. Siapa tahu memang cara meladeni kita itu membuat mereka seperti raja. Oh maaf atau apa bahasanya seperti itu membuat mereka beranggapan mereka seperti raja. Tapi kalau Anda punya SOP yang baik, cara melayani yang baik, yang tegas tapi memang memenuhi kebutuhan, sama-sama segan itu banyak kok bisa kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan konsumen dulu. Coba di breakdown deh, Mas Rizky atau Mbak Rizky, bagaimana cara Anda memperlakukan konsumen Anda selama ini? Apakah Anda melakukan seperti raja atau Anda melakukan selayaknya konsumen dan Anda melayani dengan baik secara profesional? Kalau memang Anda melayaninya secara profesional masih ada yang seperti itu, aduh SOP-nya di mana, gap-nya di mana, harus bisa diinikan lagi ya, ditata ulang lagi. Tapi kalau memang 80% cara Anda menjawab konsumen, cara Anda berinteraksi konsumen itu memperlakukan konsumen Anda seperti raja, ya jangan salahkan konsumennya kalau merasa raja karena perlakuannya seperti itu. Harus dirubah dari perlakuannya, bikin SOP lagi, cara menjawabnya yang seperti apa, cara berkomunikasinya yang seperti apa. Jadi orang yang datang tahu kalau di sini pelayanannya diutamakan yang ini, kita harus seperti ini. Konsumen kalau memang Anda punya value yang bagus, Anda unique selling point yang bagus, Anda bisa memenuhi kebutuhan konsumen Anda dengan baik, Anda tetap akan menjadi pilihan kok. Banyak perusahaan, banyak pebisnis yang memiliki standarisasi dalam melayani, itu yang harus dilakukan sih. Oke. Baik Mbak Diah, ini ada yang gabung lagi ya, Bu Vina yang ada di Bluru Kidul ya, sudah bergabung ini menanyakan, sharing pengalaman ya. Mbak Diah, saya ini punya usaha untuk produk kuliner. Nah, lantas saya punya konsumen yang dia itu penjualannya memang cukup bagus. Berjalan waktu, ternyata di tengah jalan si konsumen ini mulai muncul banyak komentar dan notis untuk produk saya yang minta ditambahin kok tidak terasa bumbunya, minta ditambahin bumbu dan lain sebagainya, yang saya rasa itu akan merubah dari cita rasa produk kuliner saya. Nah, lantas saya memang awalnya mengokekan apa yang disampaikan oleh konsumen saya tersebut, tapi saya tidak merubah apapun dari produk saya. Tapi ya tetap aja kok dia ambil produk saya dan penjualannya tetap tidak berkurang, tetap aja bagus. Nah, ini dia, saya benarkah langkah saya untuk menghadapi konsumen yang memang ceriwis dan mulai minta apa ini maksudnya dia? Ya mulai banyak permintaan gitu kali ya Bu Vina ya. Baik Mbak Diah, silakan boleh kita tanggapi dulu nih pengalamannya Bu Vina ya kan. Iya, Bu Vina banyak yang punya pengalaman kayak Bu Vina lah pastinya ya kan. Jadi konsumen itu merasa kalau sudah loyal, sudah beli banyak, merasa ikut memiliki perusahaan. Aku lo langganan tapi kok kayak gini, kamu tuh kasih aku lah kayak apa kayak gitu. Nah, ini kembali lagi dari struktur perusahaan, pondasi perusahaan Anda, pondasi usaha Anda ya. Meskipun belum besar tapi Anda harus punya pondasi. Kembali lagi cara melayani Anda seperti apa. Kemudian berapa persen si konsumen loyal yang seperti itu. Kalau memang seperti itu, waktunya Anda bikin member. Semakin cerewet, semakin dia harus beli banyak. Bukan semakin cerewet itu ditinggalin aja gitu ya, di blok gitu, bukan ya? Kalau cerewetnya itu memang memberi masukan yang bagus untuk perusahaan, it's okay, nggak masalah. Jadi kalau misalnya, tapi kan harus kita harus survei lagi, masukannya dia benar apa tidak. Jangan 100% konsumen kita yang bilang cuma 10% tapi 90% nggak masalah. Ya ini cuman mereka pengen curhat dan pengen didengarkan dan merasa ikut andil dalam pembelian besar. Wajar kalau cuma seperti itu. Kalau memang seperti itu, Anda bikin membership, kan banyak tuh kayak Platinum, member Gold, member Silver. Jadi member Platinum pembeliannya sehari sampai 10 juta atau sebulan sampai 20 juta. Anda adalah member Platinum. Silakan Anda ngomelin saya, tapi kan memang pembeliannya banyak. Dan perlakuan member Platinum kita standarisasi sama. Member Platinum boleh request kepedasan. Member Platinum boleh request rasa karena kami akan buat khusus untuk Anda, tapi dengan pembelian 100 box kayak gitu.
Ya kan, jadi bedakan Bu, jangan diiyain aja. Oh iya, semakin Bu nggak gabung aja kalau member platinum kita punya membership, jadi kayak gitu. Keloyalan konsumen, banyak orang yang suka ngomel tapi tetap loyal itu banyak. Tapi bagaimana sih kita agar dalam tanda kutip ngajeni mereka, membuat mereka ada powernya di perusahaan Anda dan semakin loyal, enak loh. Dan dia mungkin bisa akan mereferalkan, enak loh kalau di situ DN punya member-memberan, aku member platinum, jadi aku ini bisa rasanya sesuai apa yang tak mau, tapi kamu harus member dulu, Anda akan datang member lagi. Oke, oke. Jadi kan ada membershipnya, meskipun nggak diinfokan, oh ini Anda sudah punya pengelompokan, mana nih yang nggak cerewet, yang ini pembeliannya dikit, ya udah member silver, setengah-setengah ya udah masukin ke member gold. Yang suka beli tapi suka cerewet tapi dia loyal, ya udah masukin member platinum. Karena dia bayarnya lebih banyak, ya kita lebih banyak perhatian juga ke beliau, ya kan, kayak gitu. Oke. Kayak gitu, Mbak Tika. Oke, Mbak Dia, satu lagi yang bergabung, saya coba bacakan dulu di WhatsApp Suara Sidoarjo. Ini ada Mas Novi yang ada di Taman ya. Ini sharing begitu. Saya punya usaha jasa untuk fotografi. Nah, awalnya saya punya segmen konsumen saya memang khusus. Nah, dan ternyata berjalan waktu banyak permintaan dari kalangan menengah untuk dengan harga ya tentunya yang menyebabkan saya bisa bilang ini adalah konsumen di kalangan menengah karena tidak sesuai atau tidak selalu menawar dengan harga yang sudah saya buat di awal saya memiliki bisnis fotografi ini. Akhirnya saya punya 2 brand yang berbeda tapi hampir sama sih namanya dengan 2 segmen konsumen saya. Nah, lantas saya juga akhirnya bikin lagi dengan brand yang hampir mirip juga dengan brand pertama dan kedua saya. Ini saya tujukan untuk konsumen saya yang kalangan bawah sehingga mereka bisa menjangkau saat membutuhkan jasa fotografi. Apakah hal yang saya lakukan ini sudah cukup betul dan apa yang masih harus dibenahi lagi kalau menurut Mbak Dia? Terima kasih Mas Novi di Taman. Iya, thank you Mas Novi. Sebenarnya udah oke sih Mbak. Ini kan hampir sama ya kayak tadi yang ke Bu Vina ya. Bu Vina, 3 brand atau dengan member platinum atau dengan member silver dengan satu brand itu hampir sama perlakuannya. Jadi satu member dengan satu nama perusahaan dengan kategori customer berbeda atau memang benar-benar dipisah. Tapi jangan sampai pengelolaannya itu bercampur jadi satu. Karena kan cara melayani brand yang paling bawah itu berbeda dengan cara melayani brand yang paling atas dan harus dihandle oleh orang-orang yang berbeda. Ini yang juga dilakukan oleh salah satu klien kami. Jadi kalau misalnya perempuan usia ibu-ibu yang melayani via online juga ibu-ibu. Untuk anak muda yang melayani via online yang chatting juga anak muda. Jadi kan bahasanya yang dipakai sama, mereka bisa masuk. Jangan sampai terjadi ada miss ya. Kalau misalnya yang biasa, mohon maaf, yang biasa melayani untuk yang bawah yang sangat murah, kemudian Anda masukkan ke tim yang tiba-tiba tim yang paling atas itu nggak masuk, Anda masukkan ke sana, cara melayani yang bawah dipakai ke yang atas itu tidak bisa masuk. Oke, manajemennya harus beda juga itu ya. Harus beda. Jadi itu akan lebih nyaman untuk mereka melakukan, dan latihlah setiap anak buah yang di level paling bawah itu latihlah selalu untuk upselling untuk si member paling bawah ini bisa upgrade ke level tengah. Jadi kayak oke, kalau memang ini bahasanya dilatih juga selalu menawarkan ada kemudahan lagi loh di level tengah ini lebih enak loh, lebih ini dan ini. Jadi kan sebenarnya yang paling level bawah itu punya keinginan juga untuk menjadi level tengah. Siapa sih yang tidak ingin diperlakukan dengan baik? Cuman karena faktor ya mungkin memang budgetnya tidak ada ke sana. Tapi kalau Anda mengiming-imini dengan baik, Anda menyesuaikan dan Anda memang bisa memberikan value yang baik untuk beliau, ajaklah untuk naik level. What's next? Apa nih selanjutnya? Jadi Anda harus kreatif. Pisahkan timnya. Kemudian tim paling atas kadang-kadang ngasih masukan ke tim yang tengah. Tim yang tengah ngasih masukan ke yang bawah. Kayak saling brainstorming kayak gitu sih Mbak Tika. Tapi kalau dibedakan dengan baik, it's okay, nggak apa-apa. Asal Anda bisa menjalankan dengan baik. Segmentasenya berjalan dengan baik. Siapa tahu si brand yang paling bawah ini mengomset paling banyak. Kita kan juga nggak tahu. Pelayanannya dia bagus, kemudian dia dengan harga murah, dan dia bisa menjaring banyak orang. Ya, goldennya malah ada yang brand paling bawah.
Kayak gitu kan. Jadi kan segmentasinya harus benar-benar setting rasnya, setting cara pemikirannya itu harus memang terkonsep khususon kayak gitu loh. Khusus yang grade A, grade B, grade C. Jangan kita segmentasinya grade C tapi cara menjualnya, cara melayaninya kita pakai grade A kan. Nggak fokus ya, nggak ketemu gitu ya akhirnya nanti ya. Jadi itu yang harus dilakukan, SOP harus jelas, bahasa yang dipakai harus jelas, KPI untuk masing-masing nama brand ini juga harus jelas. Itu yang harus dilakukan. Boleh punya nama brand banyak, tapi kalau memang mau berjalan beriringan, satu persatu harus dimanajemeni dengan baik. Ibaratnya jangan sampai kita punya cabang banyak, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kan ini cabangnya banyak dengan segmentasi yang berbeda-beda. Jangan sampai satu cabang menyuplai cabang yang lain karena operasional si cabang itu tidak menutup untuk dirinya. Oke, baik. Ini dia ya. Ternyata memang ngurusin konsumen itu gampang-gampang susah ya, dan perlu strategi dan cara tersendiri. Oke, what next kata Mbak Diah tadi. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas bagaimana tips bersaing dengan kompetitor, terutama untuk mendapatkan konsumen. Ini secara detail nanti akan disampaikan Mbak Diah di sesi terakhir kita. Tetap di Business Talk. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lanjut lemu WhatsApp Pilbuk bermartabat Sidoarjo hebat. Sidoarjo yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya.
Kalau kamu ngerokok di ruangan, itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat sudah rindu barbekyuan di pinggir kolam renang sambil menikmati alunan live music ala Hotel Premier Place? Ya, sahabat, Premier Place Hotel hadir kembali dengan barbecue dinner all you can eat. Makan sepuasnya sambil ditemenin live music. Pas ya untuk Anda yang ingin merayakan ulang tahun, arisan, atau sekedar kengkes santai selepas ngantor. Dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, catat ya harinya setiap Jumat mulai jam 6:30 malam. Promo selama Oktober ada diskon 30%. Nah, untuk yang lebih spesialnya lagi nih, sahabat, buat Anda pecinta kopi, pernah nggak sih mencicipi kopi yang dimasak di atas pasir panas? Nah, ini wajib sekali untuk dicoba sensasi Turkish Coffee, sahabat. Dengan pilihan kopi Arab atau kopi Turki, metode penyajian yang unik bisa menjadi konten sosial media Anda. Staycation juga bisa loh di Hotel Premier Place dengan konsep semi-resort atau outdoor swimming pool. Dapat rileksnya, santainya, dan juga tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Mau harga murah? Cek ya di website premierplacehotels.com. Premier Place Hotel ada di Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo. Teleponnya 031 868 5555. Follow juga Instagram di @premierplacehotels. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Hotel Juanda. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di program Business Talk. Kita masih bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko, trainer Bara Coaching Indonesia. Nah, terkait dengan konsumen, Mbak Dia ini sebetulnya sudah di sesi akhir, tapi kayaknya tema kita ini banyak sekali loh yang berminat. Saya sudah ditunggu Karin. Ada yang sudah bergabung lagi nih. Singkat ya. Oke, iya singkat. Tapi ini sharing ternyata. Oh, sharing. Iya, nggak apa-apa deh. Iya. Dari siapa? Sasmita di Gedangan. Oke. Mau sharing, keluarga saya kan seorang pebisnis plastik. Awalnya bisnis tersebut dipegang kendali oleh ayah saya dan beliau berhasil mendapatkan konsumen yang banyak dan juga mendapatkan rekan reseller yang banyak dan kebetulan baik juga. Tapi seiring berjalannya waktu, ayah saya sakit dan meninggal dunia. Nah, di situ karena saya yang biasanya diajak untuk langsung terjun ke lapangan, akhirnya saya lah yang harus memegang kendali bisnis ayah saya. Nggak mungkin juga kan bisnisnya dibiarin nggak jalan. Tapi Mbak Tika dan Mbak Dia, di sisi lain ini saya takut apabila ternyata konsumen dan rekan reseller ayah saya ini tidak puas dengan perilaku saya. Saya harus apa ini berarti? Oke. Harus apa? Ini Mbak Dia, silakan Mbak Dia, boleh ditanggapi dulu. Siap, Mbak Sasmita ya, betul. Nah, Mbak Sasmita harus punya di awal pada saat menjelaskan ke reseller, pada saat menjelaskan ke konsumen, konsumen kan sudah tahu trustnya kepada almarhum ayah ya kan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mereka tetap loyal? Dituliskan saja di depan pada saat di toko, pelayanan tetap sama, kami juga tetap berintegrasi, memiliki fokus yang sama, melayani, tidak ada yang beda dengan toko ini, selalu seperti itu. Pada saat menginfokan kepada reseller, misalnya resellernya atas nama Ibu A ya, Ibu A, saya Sasmita, saya anaknya almarhum Pak ini, tapi saya sekarang yang akan menjalankan. Jangan khawatir, kita tetap sama, jangan khawatir, tetap kita bisa dipercaya. Jadi ya itu harus dijelaskan di awal, Jadi kan orang akan menganggap oh iya di sini sama aja, Tapi dengan Anda menjelaskan seperti itu, perlakuan Anda juga harus sama. Nanti kalau misalnya Anda melakukan inovasi, infokan pada reseller, kita akan melakukan inovasi yang lebih besar dengan ini, infokan selalu ke konsumen Anda. Jadi konsumen yang loyal itu akan memahami, oh sekarang dipegang anaknya makin oke ya, makin berkembang, makin memudahkan saya untuk menjadi reseller. Oh
sekarang dipegang anaknya, perusahaannya semakin gede, semakin menyenangkan konsumen, semakin memudahkan kita untuk membeli. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi pertahankan kualitas ayah Anda dalam melayani dan mendapatkan konsumen, tapi berkembanglah sesuai dengan zaman yang ada. Jadi seperti itu, Mbak. Dan itu harus diinfokan kepada konsumen Anda. Anda punya investasi ke sini, Anda berkembang seperti apa, Anda tetap melayani dengan apa, kami tidak berubah. Tulis saja seperti itu untuk meyakinkan konsumen Anda bahwa Anda tidak berubah, bahwa toko Anda tidak berubah. Kayak gitu sih, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas Asmita. Mbak Diah, nih terakhir nih, tips-tipsnya dong, Mbak Diah. Kalau misalnya untuk konsumen memang ini ya, memang kembali lagi breakdown pemikiran Anda, apa sih konsumen itu? Yang pertama cintai konsumen Anda, jangan sampai dalam hati aja Anda sudah tidak mencintai konsumen Anda, kayak gitu kan. Misalnya saya tanya ya, kalau misalnya lagi ada training sales atau kalau di mata sales, di mata penjual, konsumen itu apa sih? Oh, konsumen adalah orang yang cerewet, orang yang minta diskon. Nah, hal-hal yang itu yang stuck di otak kita itu tolong dihilangkan. Jadi Anda harus bisa mendapatkan konsumen yang sudah sesuai dengan rasa Anda. Yang kedua, Anda harus punya buku dosa ke konsumen. Jadi ada buku dosa juga ya, Mbak? Iya, betul. Buku dosa yang sudah pernah Anda lakukan ke konsumen dan konsumen komplain, itu harus Anda cek loh. Kalau misalnya Anda sering melakukan hal tersebut, berarti ada miss di perusahaan kan? Nah, kemudian yang ketiga harus ada buku dosa konsumen ke perusahaan. Jadi kan ada nih konsumen yang dia mintanya kayak gini, dia kayak gini. Nah, menghindari orang ini seperti apa? Itu nanti bisa diformulasikan menjadi kayak SOP biar tidak ketemu dengan konsumen yang ini. Ya kan? Cintai konsumen, punya buku dosa ke konsumen, punya buku dosa konsumen ke Anda, database konsumen penting. Gitu, Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal konsumen, kita mau ada acara dengan Coach Humphrey, jadi kan kita lembaga coaching, kita punya coaching, kita breakdown harian sekarang. Jadi tanggal 27 dan tanggal 28 itu via Zoom, jadi siapapun bisa ikut, dari kota manapun bisa ikut. Temanya What's Next, apa selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan konsumen baru dengan jalan baru. Jadi diajak Coach Humphrey untuk lebih kreatif, bukan seminar, bukan workshop. Jadi kalau seminar kan satu arah, Coach Humphrey akan memberikan materi, Anda mendengarkan, Anda mencatat, ini tidak. Ini lebih one on one. Jadi kita terbatas maksimal hanya 10 perusahaan. Anda akan diajak brainstorming dan menemukan blueprint cara mencari konsumen yang tepat. Kayak gitu sih. Oke. Jadi tanggal 27 sampai 28 Oktober ini ya. Oke, Mbak Diah. Investasinya murah, hanya 1 juta rupiah sih, Mbak. Jadi kalau misalnya memang mau ikut, langsung telepon aja di 031 739 0666 di 031 739 0666, Mbak. Oke, 031 739 0666 ya. Oke deh. Nah, ini murah banget loh. Apalagi ini kan private ya, kita kan jadi satu-satu kan ini ya. Dibatasi cuma 10 perusahaan aja. Wah, jadi harus cepat-cepat. Anda bisa pakai bersama-sama itu kan? Oke. Jadi kan misalnya Anda punya teman pebisnis atau apa, ya udah satu device pakai bertiga, silahkan, monggo, gak apa-apa, dapat ilmunya dari Coach Humphrey. Nah, itu dia deh. Oke deh, baik Mbak Diah, terima kasih banyak untuk sharingnya, ilmunya juga. Sukses juga untuk Bara Coaching Indonesia. Salam untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Diah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita di program Business Talk bersama dengan Mbak Diah Widiatmoko, trainer Bara Coaching Indonesia. Jadi What Next ini nanti bisa Anda ikuti via Zoom 27 sampai 28 Oktober ya. Hubungi aja di 0317390666. Oke, saya Tika Hamsar. Selanjutnya saya ajak Anda untuk menyimak juga Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.